Nyambung kagak, laku iya, komunikasi di balik iklan rokok di Indonesia. Kita mulai pembahasan ini dengan beberapa pertanyaan. Katanya iklan, tapi gak ada produknya. Berapa banyak dari kalian yang mikir kayak gini setiap ngeliat komunikasi iklan rokok? Kampanye iklan rokok adalah sebuah bentuk komunikasi yang penuh dengan ide-ide segar, penuh kreativitas, visual-visual menarik, serta slogan-slogan yang unik. Lalu, apa hubungannya iklan sama produknya, dan mana penampakan rokoknya? Iklan rokok, tapi produknya nggak kelihatan. Tenang, kita akan bahas semuanya dalam video ini. Pertama, langsung kita coba jawab aja deh, kenapa iklan rokok nggak pernah kelihatan produknya? Ya, simpelnya karena masalah regulasi. Di dalam dunia komunikasi ada yang namanya etika periklanan. Untuk produk-produk yang umum aja harus mengikuti etika yang diterapkan, contohnya dalam makanan dan minuman. Misalnya tidak boleh menggunakan visual menyesatkan, tidak boleh menggunakan kalimat atau slogan yang superlatif seperti paling enak, paling laku, dan lain-lain. Kenapa? Supaya kompetisinya bisa lebih fair. Itu untuk produk-produk yang general atau umum, apalagi produk-produk yang memang perlu pengawasan tinggi seperti produk-produk obat, alkohol, dan minuman keras hingga produk rokok. Pasti regulasinya akan dibuat seketat mungkin. Itu kenapa di bungkus rokok tercantum peringatan kesehatan. Kalau di iklan TV, peringatan kesehatannya minimal 10% dari total durasi iklan. Atau pada media luar ruang seperti billboard besarnya minimal 15% dari total luas iklan. Etika periklanan juga mengatur bahwa iklan rokok tidak boleh menampilkan wujud rokok, kemasan rokok, situasi merokok. Misalnya, kelihatan asapnya doang atau abunya doang itu juga nggak boleh. Lalu, dilarang menyarankan audiens merokok dan lain-lain. Nah, udah kebayangkan ketatnya komunikasi iklan rokok? Lah, terus gimana jualannya? Kalau pernah dengar kalimat kreativitas datang dari keterbatasan, mungkin di konteks ini, hal itu bisa terlihat. Sebagai solusi, iklan rokok telah mengadopsi strategi attitude branding. Dalam strategi ini, pesan yang disampaikan lebih berfokus pada membangun hubungan emosional dengan target pasar daripada menjual fungsi dari produknya. Next, kalau ngomongin iklan rokok dengan komunikasi yang fenomenal, tidak sah rasanya kalau tidak menyebutkan brand Emad. Komunikasi Emad yang ditargetkan untuk anak-anak muda tergolong berani dalam menyuarakan kritikan sosial. Saat komunikasi tentang produk dibatasi, yang muncul adalah kreativitas untuk menyuarakan aspirasi. Lihat kampanye-kampanye besar Emad mulai dari bukan basa-basi berlanjut dengan kampanye tanya kenapa yang mempertanyakan hal-hal yang pada saat itu dianggap tabu atau setidaknya mengajak kita untuk berpikir, atau campaign go ahead yang menggiring anak muda untuk melakukan apa aja yang lu anggap benar dan gak usah peduliin orang lain. Sebuah sikap rebel dan relate banget dengan anak-anak muda. Kita lihat satu contoh lagi, dengan approach komunikasi yang agak sedikit berbeda. Tentu aja dengan segmentasi yang berbeda pula, brand Sampurna Hijau dengan komunikasi asiknya rame-rame. Berbeda dengan Emad yang memang komunikasinya lebih mengajak mikir, kritis karena memang ditunjukkan untuk target yang lebih tinggi. Sampurna Hijau ini ditargetkan ke segmentasi yang lebih rendah. Lalu bagaimana cara berkomunikasi dengan target marketnya? Ya, tampilkanlah kehidupan alam mereka yang berkelompok, bercanda, konflik-konflik yang sederhana. Lihat kampanye-kampanyenya yang menampilkan geng hijau sebagai representasi dari target market mereka. Kampanye-kampanyenya pun berbicara seputar kebersamaan, seru bareng-bareng. Ini juga dilihat dari ide-ide kampanye mulai dari asiknya rame-rame sampai gak ada lo gak rame. Nah, begitu kira-kira kita proses crafting ide di balik iklan produk rokok. Maka dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi di balik iklan rokok telah mengalami evolusi yang signifikan dalam menanggapi regulasi ketat dalam industri periklanan. Dengan mengadopsi pendekatan attitude branding, iklan rokok kini lebih menekankan pada pembangunan hubungan emosional dengan target pasar daripada menjual fungsionalitas produknya secara langsung. Strategi ini menciptakan ruang kreatif bagi iklan rokok untuk tetap relevan dan menarik minat penonton, meskipun dalam keterbatasan regulasi.